Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full stop untuk chapter terbaru, yaitu 1024. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah Seseorang. Judul itu akan berkaitan dengan para samurai yang ditemui Yamato ketika dikurung di dalam gua. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal chapter ini menunjukkan keadaan di lantai 2. Di sini tiba-tiba ada sosok misterius yang muncul. Bersamaan dengan itu, para anak buah Kaido berjatuhan dengan mulut berbusa, persis seperti terkena haus Shokuhaki. Para anak buah Kaido yang lain pun terkejut dan mencari tahu siapa yang telah menggunakan haus Shokuhaki untuk menjatuhkan rekan-rekan mereka. Lalu sosok misterius itu pun muncul. Dia berkata, "Jika kau datang dengan semangat setengah-setengah, kau hanya akan kehilangan kesadaranmu. Akulah orang yang telah mengalahkan dua Tobiropo. Aku adalah Usohachi sang pemburu." Para bawahan Kaido pun terkejut melihat kemunculan Usopp yang mengklaim telah mengalahkan dua Tobiropo dan menggunakan haus Shokuhaki. Para anak buah Kaido itu pun terlihat percaya. Padahal sebenarnya Usopp sudah tak bisa bergerak karena luka-lukanya, dan dia hanya sedang naik Gifters buaya bersama dengan Nami, Tama, dan Speed. Kemudian Speed mengatakan bahwa haus Shokuhaki yang muncul itu digunakan oleh Big Mom yang sedang bertarung di bagian lain pada lantai 2. Speed pun cukup terkejut karena haus Shokuhaki Big Mom dapat mempengaruhi orang lain di lantai yang sama, dan tentu itu jaraknya juga cukup jauh. Kemudian Nami berusaha menghubungi Franky yang saat ini berada di dekat panggung utama. Nami ingin memberitahu bahwa para Kroco Kaido sedang bergerak ke panggung utama. Sementara itu, Franky dan beberapa kru laut memang sedang menghalau para Kroco Kaido yang berniat akan menuju ke panggung utama. Scene berganti ke lantai 3, tempat di mana Robin meng-KO Black Maria. Ruangan itu sekarang benar-benar terbakar dengan hebat. Lalu Brook terlihat sedang melintasi jembatan sambil membawa Robin yang tak sadarkan diri. Iya, Robin masih pingsan karena kelelahan, tapi dia baik-baik saja. Selanjutnya, Brook terlihat menghubungi Jinbei yang masih berada di lantai 4 Kastil Onigashima. Tapi di lokasi Jinbei pertarungan belum berakhir, karena walaupun Huzu sudah dikalahkan, masih ada beberapa anak buah Kaido di tempat itu. Lalu sambil bertarung, Jinbei bertanya-tanya mengapa Kaido belum kembali ke kastil. Lalu siapa orang yang bisa bertarung dengan Kaido hingga menahannya selama ini? Kembali ke lokasi pintu masuk panggung utama. Di sini para Kroco Kaido sudah semakin banyak. Mereka berusaha mencari jalan yang tak terbakar untuk sampai ke aula utama. Tetapi pergerakan mereka telah dihentikan oleh Kawamatsu dan pimpinan para Yakuza. Oke, scene berganti ke atap Onigashima. Di sini Kaido dan Yamato masih bertarung. Yamato menggunakan serangan panah Narikabura, tetapi Kaido menghempaskan serangan itu dengan Kanabonya. Kemudian Kaido melompat dan menggunakan serangan panah Kongokabura. Itu adalah jurus yang sama dengan yang digunakan Yamato, tetapi versi yang lebih kuat. Yamato berusaha menghentikannya, tetapi serangan itu terlalu kuat. Dia pun akhirnya menabrak beberapa batu. Tapi tak butuh waktu lama, Yamato kembali bangkit. Dia pun berkata, "Kau selalu ingin membunuhku, Kaido." Kaido menjawab, "Ya, itu benar. Ini bukan hanya pertengkaran keluarga. Jika kau menyebut dirimu Oden, maka kau harus siap berperang melawanku." Tak terima dengan perkataan ayahnya, Yamato pun membantah. Dia berkata, "Apa salahnya mengagumi seseorang?" Nah, ketika Yamato mengatakan itu, flashback pun dimulai. Di sini terlihat Kaido dan Yamato berada di dekat tori raksasa di pintu masuk Onigashima, lokasi yang sama dengan patung naga yang nantinya akan dihancurkan Ace. Adegan itu terjadi 20 tahun yang lalu, tak lama setelah eksekusi Oden Kozuki. Saat itu pun Kaido juga masih menggunakan perban akibat luka tebasan Oden. Nah, di sini Yamato dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Saat itu Yamato dalam keadaan terluka parah dan juga merasa lapar. Gaya berpakaian Yamato ketika itu sama seperti sekarang ini, hanya saja dalam versi anak-anak. Yamato dipanggil oleh anak buah Kaido dengan sebutan Onihime.
Nah, ketika sedang diikat itu, ternyata Yamato bisa menggunakan Housoku Haki. Terlihat para Kurocho Kaido terkapar dengan mulut berbusa di sekitar Yamato. Melihat hal itu, Kaido berkata, "Housoku Haki, kau berbakat Yamato. Tapi jika kau ingin tetap menyebut dirimu Oden, maka kau harus mati." Yamato kecil pun terkejut dengan keputusan ayahnya. Kemudian Kaido membawa Yamato ke dalam sebuah gua, lalu mengikatnya pada sebuah batu. Nah, di dalam gua itu ada 3 pendekar pedang terhebat Wano Kuni yang telah ditangkap oleh Kaido. Tapi identitas mereka belum terungkap dan masih digambarkan dalam bentuk siluet. Setelah mengikat Yamato, Kaido mengatakan sesuatu kepada 3 samurai hebat itu. "Jika ada di antara kalian yang mau menyerah, maka akan kubiarkan keluar dari gua ini, serta akan menjadi anak buahku." Setelah mengatakan itu, Kaido meninggalkan beberapa pedang dan juga 1 porsi makanan. Kaido berharap ketiga samurai itu akan saling menghabisi untuk memperebutkan seporsi makanan, hingga akhirnya mereka akan menyerah. Kemudian saat itu Yamato kecil memohon kepada Kaido untuk melepaskannya. Tapi tentu saja Kaido tak akan melepaskan Yamato. Kaido malah berkata, "Bukankah kau menyebut dirimu Oden?" Nah, setelah mengatakan itu, Kaido pun meninggalkan gua. Akhirnya Yamato ditinggalkan bersama 3 samurai Wano Kuni dalam keadaan lapar. Dia pun memperhatikan sekeliling dan dia menduga akan mati di tempat itu. Kemudian Yamato bergumam, "Aku Oden, tapi aku juga anak Kaido yang telah menghabisi Oden. Samurai-samurai ini pasti menyimpan dendam besar terhadap ayahku, dan mungkin mereka akan membunuhku sebagai balas dendam." Nah, saat itu tiba-tiba salah seorang samurai berdiri. Yamato kecil menduga ajalnya telah tiba. Namun ternyata samurai itu tak menyerang. Dia malah memberikan makanan. Samurai itu berkata, "Makanlah, seorang samurai tidak pernah merasa lapar." Yamato pun menangis karena hal itu. Dia langsung makan dengan lahap, tetapi air matanya tak berhenti mengalir. Lalu Yamato berkata, "Aku tidak akan melupakan mangkuk nasi ini seumur hidupku." Kemudian setelah selesai makan, ada samurai lain yang berdiri. Dia menghunus pedangnya. Di sini pedang itu terlihat menghitam di bagian ujungnya. Lalu dia memotong rantai Yamato dengan mudah, seperti Zoro yang memotong batu sebelum menjatuhkan Mr. One di Alabasta. Kemudian Yamato pun berbicara dengan para samurai itu dan menanyakan namanya. Samurai itu menjawab, "Seorang samurai yang kalah tidak memiliki nama. Panggil saja saya seseorang." Saat samurai itu bicara, akhirnya terlihat jelas bahwa sosoknya mirip dengan Zoro, tetapi beberapa tahun lebih tua. Dia pun memakai perban di kepala dan juga mata kirinya. Nah, makin jelas aja nih jika Zoro benar-benar dari klan Shimotsuki. Dan bahkan mungkin dia merupakan keturunan langsung dari Shimotsuki Ushimaru dengan kemiripan yang seperti itu. Lalu para samurai mengatakan bahwa mereka bersimpati kepada Yamato karena sama-sama menyukai Oden Kozuki. Kemudian Yamato menunjukkan jurnal Oden kepada mereka. Para samurai pun terkejut. Dan sekarang sudah terlihat jelas wajah 2 samurai yang lain. Seseorang memiliki wajah panjang dengan alis besar dan jambang, dan dia juga memiliki janggut. Ini adalah samurai yang memberikan nasi kepada Yamato. Lalu samurai yang lain memiliki wajah seperti segitiga. Dia mengikat tali di dahinya. Lalu dia menggunakan riasan yang mirip dengan aktor kabuki. Ya, mirip-mirip kayak Kanjuro gitulah. Lalu Yamato berkata, "Aku tidak bisa membaca apa yang dia katakan di sini. Bisakah kau mengajariku membacanya?" Mereka pun bersedia mengajari Yamato. Selama berhari-hari mereka membaca jurnal Oden. Yamato pun terkagum-kagum setelah mengetahui apa isinya. Lalu setelah 10 hari tubuh Yamato kecil melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Salah seorang samurai pun berkata, "Jika Kaido benar-benar ingin kau mati, maka kau tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran yang diprediksi Oden sama, yang akan terjadi 20 tahun kemudian." Dengan lemah Yamato pun menjawab, "Jika aku bisa hidup sampai saat itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuni." Nah, setelah melihat keteguhan Yamato, Shimotsuki Ushimaru pun berkata, "Kalau begitu, kami akan membantumu untuk hidup dan bergabung dalam pertempuran itu. Karena 20 tahun itu terlalu lama bagi kami."
Setelah mengatakan itu, dia melepas bagian atas kimononya, lalu menghunuskan kedua pedangnya. Di punggung Shimotsuki Ushimaru ada tato dengan dua pedang bersilang, persis seperti simbol yang sama dengan yang digunakan oleh Koshiro, guru Zoro semasa kecil. Kemudian ketiga samurai itu pun menghancurkan batu raksasa yang menghalangi pintu masuk gua, dan mereka semua pergi untuk melawan Kaido. Tapi pertarungan mereka tak diperlihatkan di sini. Nah, flashback pun berakhir. Kita kembali ke masa sekarang. Di sini Yamato langsung berkata, "Katakan padaku, kenapa kau mengambil kebebasanku? Dan mengapa kau mengambil kebebasan negara ini?" Kaido pun menjawab, "Dasar anak muda, dunia ini tidak dapat dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban yang sederhana seperti itu." Nah, selanjutnya Yamato dan Kaido sama-sama menyerang menggunakan jurus Raimei Hake. Keduanya juga terlihat menambahkan Hausuku Haki pada serangannya, sehingga muncul ledakan petir hitam yang kuat. Dan akhirnya untuk pertama kali serangan Yamato berhasil mengimbangi serangan ayahnya. Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!